Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Video kali ini yaitu tentang on-beat yang kemarin. Ya, kemarin saya diajak on-beat sama para suhu-suhu di daerah bagian utara, diajak on-beat bareng sama para suhu, dan alhamdulillah saya juga di sana dapat ilmu dari para suhu yang ada di sana. Sebelum saya lanjutkan tutorial atau dapat ilmu atau informasi yang berguna pada saat saya on-beat, bagi yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan klik tanda subscribe, lonceng, dan like. Karena tanda lonceng, subscribe, dan like ini gratis, tidak bayar. Bagi yang sudah, saya doakan semoga rezekinya lancar, sehat selalu, terus saat on-beat baik berangkat pulang lagi selamat sampai tujuan, tidak ada halangan apapun. Oke. Pertama saya on-beat sama beliau seperti biasa. Saya jam on-beatnya mesti di atas jam 12 siang sampai jam 9 atau jam 10. Kalau beliau sendiri, dia mematok jamnya mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Katanya beliau harus konsisten budal berangkat dan pulangnya juga harus konsisten, katanya gitu. Untuk pendapatannya, kalau beliau sendiri kemarin itu mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu beliau dapat 30. Kalau saya hanya 17. Kemarin malam itu saya on-beatnya saya usahakan secepatnya jam 9, karena saya setiap hari Kamis sama Jumat itu biasa ngaji untuk mengirim para leluhur yang sudah meninggal dan juga ibu saya yang sudah almarhum. Jadi setiap hari Kamis saya on-beatnya nggak begitu malam, karena saya harus mendoakan saudara leluhur saya dan ibu saya. Nah, beliau sendiri itu katanya selain on-beatnya tetap dan off-nya tetap, dia juga setiap hari harus membersihkan cace. Jadi misalkan sekarang on-beat, besok mau on-beat itu harus dibersihkan caca yang sisa-sisa kemarin, katanya gitu. Dan jamnya harus konsisten. Dan katanya beliau satu lagi, jangan pilih-pilih order, mana yang masuk diambil. Karena katanya beliau kalau pilih-pilih order itu nantinya atau besoknya itu akun akan menjadi gagu, karena sistem sekarang mungkin katanya beliau itu agak kejam dikit. Jadi diusahakan diambil semuanya gitu. Terus ilmunya berikutnya, katanya beliau kalau emang ingin menyalakan fokus dua layanan itu
harus menyalakan dua layanan, kayak istilahnya GoRed atau sama Food saja, atau Food sama Gosen. Nah, itu. Tapi kalau misalkan seringnya akunnya Goren, kata beliau, kalau bisa Goren jangan dimatikan, karena mungkin itu adalah prioritas akun yang istilahnya yang didapatkan pada saat riwayat order yang dijalankan para driver. Atau kalau misalkan sering dapatnya Food, ya Foodnya jangan dimatikan, mungkin karena itu prioritasnya beliau dapat Food. Nah, gitu. Kata beliau gitu. Alhamdulillah itu saya mendapatkan ilmu, seperti pepatah Jawa mengatakan di atas langit masih ada langit. Saya tetap masih nimba-nimba ilmu kepada para sesuhu-suhu yang ada dimanapun. Oh ya, satu lagi, ini pengalaman pribadi saya. Pada saat on-beat saya pernah jatuh di tanggal 5 September 2003 sama 4 September ini saya pernah jatuh. Kalau ibaratkan orang sakit itu pasti ya medis, tolong akun saya ini medis. Saya setiap hari malam itu selalu mengevaluasi hasil on-beat hari ini. Jika turun, apa kesalahannya yang pernah saya lakukan pada saat pagi. Ternyata pada saat tanggal 4 ini saya itu update WebView Android. Itu update WebView Android yang baru-baru ini itu ternyata tidak support sama yang partner yang baru. Jadi saya mencoba ilmu dengan cara menguninstall, terus kita install ke versi yang di bawahnya itu, kalau nggak salah yang belakangnya 115. Itu saya mencoba mana yang support dan mana yang enggak. Terus saya coba, itu ternyata support, alhamdulillah. Cuman kendalanya kalau kita mengmudunkan versi WebView Android, itu ada aplikasi yang tidak support, aplikasi driver, yaitu aplikasi Shopee. Itu kebalikannya dari GoPartner. Kalau Shopee update alhamdulillah lancar. Kalau misalkan GoPartner diupdate itu nggak lancar, hasilnya ya delay atau akunnya itu agak sakit dikit. Makanya saya coba itu. Jadi saya kalau misalkan kayak gitu ya kita dahulukan dulu. Istilahnya kalau misalkan paginya itu Gojek sampai sore, sorenya baru Shopee, atau sore sampai malam Gojek, paginya Shopee. Jadi WebView-nya kalau pas nyalakan Gojek, WebView-nya yang untuk Gojek itu saya downkan, saya turunkan. Kalau nyalakan Shopee, saya update. Saya lakukan itu. Karena apa ya?
demi mencari penghasilan. Kita di dunia ojol ini yang dikejar yaitu penghasilan gitu. Jadi saya mengevaluasi, ya alhamdulillah mulai tanggal 6 itu saya bangkit lagi, yang hasilnya bisa mendobolkan atau mendongkrak Gojek yang pertama turun menjadi naik lagi. Ya alhamdulillah sampai hari kemarin ya alhamdulillah masih diberikan yang lumayan. Dan gak lepas lagi ini juga berkat rezeki dari Gusti Allah, karena kita yakin rezeki kita sudah ditakar sama Allah. Kita tugasnya hanya berusaha, mencoba, berdoa, bekerja, ikhtiar. Masalah hasil banyak atau dikit itu tergantung dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha mencoba. Terus dan laki-laki juga gitu, untuk wilayah misalkan food ya harus larinya ke tempat food dimana banyak orderan. Terus kalau yang misalkan goret ya larinya dimana banyak orang yang mesen goret, harus sering ya melipir untuk mencari goret. Kalau kosen ke tempat yang biasanya sering memesan kosen gitu, pasti gitu semua. Kalau yang tadi kemarin itu jam on beatnya, jam on beat jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu harus sudah bekerja, dan off-nya jam 9 malam itu para suhu, dan juga membersihkan cace-cace dari sisa-sisa kemarin yang on beat supaya aplikasinya lebih enteng lagi. Dan pentingnya lagi buat saya tambahin, kalau bisa internal HP itu jangan dibuat simpan untuk video, download video, gambar atau apapun. Nah itu disendirikan, yaitu di SD memori, supaya tidak memberatkan beban simpan yang ada di HP. Sebab kalau saya memperkirakan sendiri, aplikasi yang diupdate otomatis kan bebannya aplikasi kan juga bertambah. Seperti misalkan kayak lemari, lemari yang biasanya beli pakaiannya segitu, terus kita beli lagi pakaian, otomatis kan lemari itu kalau kita nggak beli lagi lemari kan akan penuh, akan penuh sesak. Sama seperti HP, kalau kita update semua aplikasi, otomatis memori RAM yang disediakan oleh pabrik itu akan penuh juga. Jadi kinerjanya aplikasi akan berkurang. Saya sendiri aja kalau misalkan on beat itu mesti yang tidak, aplikasi yang tidak saya pakai itu saya mesti off kan semua, supaya kinerjanya HP itu lebih ringan dan enteng gitu. Kalau sudah selesai baru saya on kan mana yang aplikasi yang saya gunakan gitu. Begitulah video kali ini, semoga nantinya bermanfaat. Masalah hasil atau dapatnya berapa itu tergantung dari Sang Pencipta dan kinerja kita. Kalau misalkan kinerja kita di rumah aja nunggu orderan, ya hasilnya segitu. Kalau kita ikhtiar, sudah melipir ikhtiar, terus sudah dilakukan gini kono, hasilnya sekian, yaitu mungkin rezekinya segitu. Yang penting pada saat kita on beat, kita jalankan mana yang bunyi,
kita jalankan gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.